Halo pakcik dan makcik, encik dan puan, besar kecil, laki dan perempuan. Kali ini kita meringkas filem yang berjudul Ambulan yang dirilis tahun 2022. Seperti judulnya, filem ini akan bercerita tentang sebuah ambulans yang dibajak oleh perampok. Filem ini disutradarai oleh Michael Bay yang merupakan sutradara terkenal dengan filmnya Bad Boys, Armageddon, dan Transformer. Sumpah, ini film bikin ngos-ngosan karena memang begitu gaya Michael Bay menggarap film-filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, Cekidot. Kisah berawal seseorang yang bernama William James Sharp, yang mana dia merupakan seorang mantan tentara, sedang mencoba menelpon kantor asuransi kesehatan karena istrinya perlu dioperasi dan keadaan ekonomi mereka sedang terpuruk. Namun sayang, kantor asuransinya menolak untuk membantu mereka. It's funny, I risked my life for this country, and no insurance coming through. Tapi William malah berbohong kepada istrinya agar istrinya tidak khawatir. Lalu William pamitan kepada istrinya karena ada wawancara pekerjaan. Namun bukan itu tujuan sebenarnya. Lalu scene berganti di mana sebuah ambulan mendapat panggilan karena ada kecelakaan. Di mana petugas mediknya adalah Cam dan Scott. Segera meluncur ke TKP. Sampainya di TKP, Cam langsung mencoba menangani korban yang ternyata seorang anak perempuan bernama Lindsay yang perutnya tertusuk pagar saat kecelakaan terjadi. Cam mencoba menenangkan Lindsay dan akhirnya berhasil diselamatkan. Lalu scene berpindah kembali kepada William di mana dia telah tiba di sebuah garasi mobil mewah yang mana itu milik saudaranya Danny, dan mereka pun bernostalgia yang mana William adalah saudara angkatnya Danny. Lalu William pun meminta bantuan Danny untuk meminjamkan uang untuk operasi istrinya. Namun Danny punya cara lain untuk memberi William uang, yaitu merampok bank, yang mana sebenarnya itu adalah pekerjaan utama Danny selama ini. Dan kali ini mereka akan merampok bank di mana FBI menyimpan uang mereka. Tak apalah dalam kepala otak Danny ini. Tahu punya FBI masih nak rampok duit tuh. Setelah perdebatan yang panjang, yang mana William awalnya menolak rencana Danny, namun pada akhirnya menyerah dengan keadaannya yang memang membutuhkan uang. I am giving you the world. All right. And I need to know whether you're in or out. You're my brother. Lalu mereka pun mulai melancarkan aksinya, yang mana awalnya lancar-lancar saja. Namun seketika ada seorang polisi yang bernama Zack berusaha masuk ke dalam bank tersebut, yang sebenarnya dia hanya ingin mengajak berkencan salah seorang wanita yang kebetulan bekerja di bank tersebut. Danny yang pura-pura menjadi manajer bank dengan terpaksa memperbolehkannya masuk. Promise not to rob the place. All right, come on. Namun gelagat tidak beres sudah diketahui oleh polisi ini, dan pada akhirnya Danny terpaksa harus menyandra polisi tersebut. Fucked up. These are the decisions that matter in life. So let me give you all the information. There you go. Yeah, there you go. Ketika komplotan Danny melancarkan aksinya, ternyata rekan polisi yang berada di luar bank tersebut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan adegan tembak-tembakan pun dimulai. Namun tanpa disadari oleh komplotan Danny, sebenarnya ada divisi polisi khusus yang ternyata mereka sudah tahu rencana perampokan yang direncanakan Danny, dan mereka sedang memantau keadaan. Namun dengan keadaan yang tidak terduga ini, mereka pun akhirnya terlibat dalam baku tembak. Lalu scene berpindah kembali kepada Cam dan Scott, di mana mereka sedang menikmati waktu rehatnya dan mendapatkan panggilan darurat lagi, yang sebenarnya mereka tidak jauh dari TKP. Lalu mereka pun segera meluncur dengan ambulan. Lalu dengan cepat scene kembali pada baku tembak yang terjadi. Komplotan Danny yang sudah terkepung oleh polisi, mereka mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Sementara Danny dan William kabur menuju basement, yang mana mereka masih menyandra Zack. Namun si polisi memanfaatkan kesempatan untuk mencegah Danny kabur. Sayang, tidak berhasil karena William menembaknya. Satu persatu komplotan perampok dapat dilumpuhkan. Danny dan William pun sudah kehabisan akal untuk kabur. Kembali pada Zack yang tertembak, ternyata dapat diselamatkan karena ambulan Cam dan Scott tiba di tempat itu. Mereka pun membawanya langsung menuju rumah sakit. Namun tiba-tiba saja ambulan itu dihentikan oleh Danny dan William. Mereka pun membajaknya. Namun polisi segera mengetahuinya karena rekannya Zack yang bernama Mark mendapati Scott terkapar di lantai dan segera memberitahu polisi yang lain. Kapten Monroe yang segera tiba memerintahkan pencarian ambulan tersebut dengan mengerahkan helikopter.
do my job. What are you doing? Go! See? It's hard. Sementara itu, di dalam ambulan, Cam yang masih berusaha menyelamatkan Zack yang sekarat melihat kesempatannya untuk kabur dengan menyemprotkan pemadam api pada William dan Danny. Namun belum sempat ia lari, Danny mengancam akan menembaknya, yang akhirnya Cam kembali ke dalam ambulan. Mereka kembali kejar-kejaran dengan polisi karena polisi sudah mengetahui posisi mereka. Sementara Cam meminta Danny membantunya untuk menyelamatkan Zack yang dalam keadaan kritis. Keadaan mereka semakin tersudut. Kemanapun mereka pergi, selalu ada polisi yang mengetahui keberadaan mereka. Namun, William adalah supir yang handal dan dapat menghindari kejaran polisi. Dan Danny mendapatkan ide untuk mengelabuhi polisi dengan meminta bantuan anak buahnya agar membawa beberapa ambulan dan juga bantuan dari Papi, mantan rekan bisnis ayahnya, dengan mengiming-imingi uang dari hasil rampokan. Papi pun segera memerintahkan Roberto anaknya serta anak buahnya untuk membantu Danny. Sementara Kapten Monroe berusaha negosiasi dengan Danny melalui HT-nya. Namun Danny mengancam akan membunuh Cam karena Mark, rekannya Zack, membuntuti mereka. Namun pada akhirnya Kapten Monroe memerintahkan timnya untuk mundur dan memberi jarak hanya karena anjing kesayangannya ada di dalam mobil yang dikendarai Mark. Lebih sayang anjing daripada anak buahnya ini Kapten. Di dalam ambulan, Cam mendapati Zack memiliki luka tembak kedua yang membuat Zack semakin kritis. Sementara agen FBI bernama Clark tanpa Ken, karena bukan Superman, yang merupakan mantan temannya Danny, baru bergabung dengan polisi dan memberikan gambaran siapa Danny sebenarnya. We used to be friends. Kembali kepada Cam dan Danny yang masih berusaha menolong Zack yang semakin kritis dan harus dioperasi untuk menghentikan pendarahannya. Sementara mereka masih dalam ambulan dan dalam kejaran polisi. Lalu Danny pun menelpon dokter yang ada di kontak HP Cam. Dan dokter itu adalah mantannya si Cam yang bernama Colin. Danny mengancam akan membunuh Cam jika Colin tidak membantunya. Ada yang masih cinta nih kayaknya. Singkat cerita, Colin lalu menghubungi rekan dokternya yang lain untuk membantu. Dan mereka pun memandu Cam melalui video conference. Mendengar hal itu, William meminta Danny menggantikannya menyetir ambulan karena dia bisa membantu Cam. Saat operasi darurat untuk mengeluarkan peluru yang dilakukan Cam pada Zack, tiba-tiba saja Zack sadar karena memang operasinya tanpa anestesi. William yang kehilangan akal malah menonjok muka Zack hingga pingsan dan akhirnya operasi berhasil dilakukan. Di sisi lain, polisi mengira operasi gagal dilakukan dan Zack sudah mati. Karena hal itu, polisi tidak lagi memberi Danny dan William pilihan. Mereka mempersiapkan sniper untuk membunuh Danny dan William. Clark yang berusaha melindungi Cam menelponnya melalui HP Zack dan memberitahu rencana polisi. Namun, Cam memberitahu bahwa Zack masih hidup dan memberitahu Danny dan William bahwa ada sniper yang pada akhirnya mereka selamat dari tembakan. Danny yang marah dengan perlakuan polisi mengancam mereka dan akan membunuh Cam. Namun saat Danny ingin menembak Cam, William malah mengerem mendadak yang membuat Danny dan Cam terpental. Yang pada akhirnya kakak beradik ini bertengkar sampai beradu jotos. Sementara Cam memberitahu Clark rencana Danny selanjutnya melalui HP Zack. Setelah William tahu rencana sebenarnya si Danny, mereka akur kembali dan malah mendengarkan lagu kesukaan mereka sambil ikut bernyanyi seperti tanpa ada masalah. Singkat cerita, mereka sampai di mana anak buah Danny mempersiapkan apa yang direncanakan Danny sebelumnya. Di pihak lain, Roberto juga bersiap dengan rencananya untuk membantu Danny dengan meledakkan sebuah ambulan. Tak sampai di situ, sebuah mobil yang dikendalikan dengan remote control yang dilengkapi dengan senapan otomatis menembaki polisi hingga membuat Kapten Monroe pun mati. Namun,
Roberto juga dapat dilumpuhkan oleh Mark yang mengejarnya dan tanpa sengaja tertembak pistolnya sendiri. Danny dan William sampai di markas Papi. Namun dengan keadaan yang semakin kacau ini, Papi yang baru saja kehilangan anaknya dan mengetahui bahwa Danny membawa Sandra, Cam, dan Zack. Papi mengubah kesepakatan mereka. Papi ingin Danny meninggalkan Sandra mereka. Namun William yang masih punya jiwa patriot tidak terima akan hal itu. Hingga akhirnya mereka pun menghabisi komplotan Papi. You're lucky it's your real brother. Left. And brother? He's my real brother. Namun, ketika William membuka pintu ambulan untuk menyelamatkan Cam dan Zack, Cam malah menembak William tanpa sengaja karena mengira itu adalah salah satu dari anak buah Papi. Danny yang tidak tahu siapa yang menembak William segera melaju dengan ambulan tersebut dan langsung menuju rumah sakit. Cam mencoba menolong William. Sebelum akhirnya William tak sadarkan diri, dia sempat menitipkan uang rampokannya kepada Cam agar diberikan kepada istrinya. Polisi masih mengikuti mereka hingga tiba di halaman rumah sakit. Mereka sudah siap dengan skenario terburuk sekalipun. Di dalam ambulan, Cam mencoba menolong William. Danny yang hilang akal melihat kondisi William, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara polisi sudah siap di posisi masing-masing mengepung ambulan. Tiba-tiba, Danny melihat pistol tergeletak di samping Zack dan mengira Zack lah yang menembak saudaranya. Namun Cam mengaku bahwa dia yang menembaknya. Danny semakin marah, lalu Danny menyandra Cam dan berencana menembaknya di depan media, yang mana sudah meliput kejadian ini sejak awal. Ketika Danny membuka pintu ambulan, ya, cik dan puan, pemirsa dimanapun kalian berada, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Danny akhirnya tergeletak lemah tak berdaya. Tapi bukan polisi yang menembak Danny, melainkan William, saudaranya sendiri. Pada akhirnya William dapat diselamatkan dan berkumpul dengan keluarganya kembali. Pakcik, makcik, encik dan puan, besar kecil, laki dan perempuan. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari filem ini? Dah macam ustaz nak dakwah mimin nih. Bahwasanya sejahat apapun manusia itu, pasti ada terdapat sisi baik meski sedikit di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita akan menerima ganjaran atas apa yang kita berbuat. Baik kita buat, maka baik pula yang kita dapat. Begitu sebaliknya. Betul tak? Betul. Ada Upin pula menyahut sebelah ni. Baiklah, sekian dulu ringkasan kita kali ini. Mimin undur diri. Jangan lupa siram toilet sehabis boker dan